Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tadikar Mansyah Windropa SPT MSI selaku moderator pada seminar saya hari ini dan telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan usulan penelitian saya. Yang terhormat Bu Heni Nuraini, Dr. Insinyur Heni Nuraini, selaku dosen pembimbing utama skripsi saya yang berhalangan hadir, dan yang terhormat Bapak Edit Lesa Aditya SPT MSC selaku dosen pembimbing anggota yang saya hormati. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian saya dengan judul Implementasi Kesejahteraan Hewan Terhadap Tingkat Memar Karkas Studi Kasus di RPH Tapos Kota Depok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Avandi Rahasia dengan nomor induk manusia D141 mahasiswa D141 60051. Latar belakang saya kenapa saya penelitian tentang ini, yang pertama yaitu kebutuhan protein hewani manusia kita bisa dapatkan dari beberapa sumber, seperti contohnya ada susu, telur, madu, dan daging. Nah, kali ini saya akan fokus kepada daging. Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2016 mencatat bahwa Kota Depok memproduksi daging sapi mencapai angka 7.580.431 kg. Itu daging sapi. Selanjutnya Suharno 2007 menambahkan bahwa semakin tahun atau semakin berjalannya waktu, permintaan konsumen akan daging sapi terus meningkat, yang menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat. Maka dari itu, peran dari rumah potong hewan di sini sangat diperlukan untuk menghasilkan daging yang berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat luas. Selanjutnya Putri 2011 menambahkan bahwa peralatan bongkar muat dan penanganan ternak yang kurang sesuai dengan SOP di sini sangat berbahaya. Karena kenapa? Di sini bisa dapat menyebabkan adanya kecelakaan pada ternak, memar pada ternak, dan bahkan bisa menyebabkan sampai patah tulang dan kehilangan tanduk. Maka dari itu, di sini kita benar-benar perlu menerapkan konsep kesejahteraan ternak untuk menghasilkan daging yang berkualitas. Selanjutnya di sini ada Priyanto et al. 2015. Nah, Priyanto et al. Ini menambahkan bahwa daging yang beredar di masyarakat seringkali tidak terjamin kualitasnya. Nah, kualitas daging ini kita bisa lihat dari dua faktor. Yang pertama itu kualitas kimia daging dan kualitas fisik daging. Nah, di mana kualitas fisik daging ini kita bisa lihat dari beberapa faktor lagi, seperti kita bisa lihat dari pH daging, susut masak, daya ikat air, dan yang terakhir itu kita bisa lihat dari teksturnya. Nah, teksturnya ini kita bisa katakan tekstur daging ini baik ketika kita bisa lihat juga dari adanya memar pada karkas. Ketika ada memar pada karkas, berarti daging itu teksturnya kita tidak dapat katakan daging itu adalah kualitas dengan baik. Nah, selanjutnya lagi Huertas et al. 2015 bahwa sini ada sambungan dari memar pada karkas. Nah, memar pada karkas ini apa sih penyebabnya? Memar pada karkas ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Seperti penelitian Huertas et al. 2015 ini bahwa di Uruguay tahun 2015 itu kerugian bisa mencapai angka 8 miliar US dollar. Itu diakibatkan karena adanya memar pada karkas. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui implementasi kesejahteraan hewan terhadap tingkat memar karkas studi kasus di rumah potong hewan atau RPH Tapos, Kota Depok, serta menganalisis kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Selanjutnya ini adalah ruang lingkup. Di sini penelitian saya berfokus untuk menilai memar pada karkas RPH Tapos Kota Depok. Jadi nanti juga saya juga akan ingin mengetahui letak memar pada karkas di bagian mananya saja, seperti itu. Nah, nanti akan saya kumpulkan datanya dan dalam bentuk presentasi memar karkas
saya amati itu mulai dari kedatangan sapi di RPA sampai proses penyembelihan dan ya sampai proses penyembelihan. Selanjutnya saya akan jika sempat saya akan juga analisis kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari mewar karkas ini. Ini contohnya bisa dilihat audiens, ini adalah karkas yang memiliki memar seperti itu. Masuk ke tinjauan pustaka. Ini adalah rumah potong hewan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah potong hewan. Menurut keputusan Menteri Pertanian nomor 555 garing KPTS garing TN titik 240 garing 99 garing 1986 bahwa rumah potong hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang didesain tertentu untuk tempat pemotongan hewan. Nah, rumah potong hewan ini merupakan tempat penyedia daging atau penyalur daging. Nah, di mana tempat ini sangat berisiko, sangat besar untuk tercemar mikroba patogen. Maka dari itu, di sini diperlukan benar-benar petugas itu memperhatikan kebersihan yang ada di rumah potong hewan. Nah, di sini Rahayu 2006 juga menambahkan bahwa rumah potong hewan masih menjadi tumpuan sangat besar di negara Indonesia karena permintaan daging yang terus meningkat tiap tahunnya seperti itu. SNI 01 garis datar 6159 garis datar 1999 bahwa di sini daging yang beredar dari rumah potong hewan itu harus memenuhi kriteria ASU atau aman, sehat, utuh, dan halal seperti itu. Selanjutnya tinjauan pustaka saya itu ada kesejahteraan hewan. Kita bisa lihat bahwa kesejahteraan hewan itu masing-masing tiap orang kata sejahtera dalam kesejahteraan hewan itu masing-masing orang memiliki definisi yang berbeda-beda seperti panjang umur dan sebagainya. Nah, ini saya menurut Dallas 2006 dan WSPA 2007 kesejahteraan hewan itu kita bisa lihat dari 5 faktor. Yang pertama itu bebas dari haus dan lapar. Maaf. Yang kedua itu bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit atau freedom from pain, injury and disease. Dan nomor 4 yaitu bebas dari rasa takut dan stres atau freedom from fear or distress. Dan yang terakhir itu bebas mengekspresikan perilaku normal. Selanjutnya daging. Menurut Soputan 2004, daging adalah bagian dari hewan potong yang bisa dijadikan sumber makanan atau sumber protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia. Nah, ini adalah sumber protein tinggi. Kita bisa lihat kandungan dari daging, yaitu pertama ada asam amino esensial, karbohidrat, lemak, mineral, fosfor, vitamin, dan kalsium. Nah, komponen fisik dari daging itu terdiri dari jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan. Selanjutnya, daging menurut Usmiati 2010, secara fisik kita bisa lihat, yaitu warna merah terang seperti pada gambar, mengkilap, tidak pucat, bersifat elastis, sedikit kaku, tidak lembek, masih terasa basah, dan tidak lengket di tangan. Klasifikasi potongan daging sapi itu dibagi atas 3. Yang pertama itu ada khas dalam atau tenderloin, strip loin, dan kubrol. Dan yang kedua ada silver side, top side, knuckle, ram, chuck, glide, and chuck tender. Dan yang ketiga flank, brisket, rib meat, dan singseng. Nah, ini adalah bagian potongan daging, bisa kita lihat teman-teman atau audiens yang saya hormati. Ini nomor 1 adalah tenderloin. Karakteristiknya itu empuk. Kenapa empuk? Karena jarang berkontraksi atau jarang digunakan oleh sapi. Yang kedua itu ada di sini strip loin, sama dia juga karakteristiknya empuk. Yang ketiga ini ada kubrol. Yang keempat ada silver side. Yang kelima ada top side. Yang keenam ada ram. Selanjutnya yang ketujuh ini adalah knuckle. Yang kedelapan adalah blade. Yang ke-9 ini adalah chuck. Dan yang ke-10 ini adalah brisket. Selanjutnya ke-11 ini ada flank. Ke-12 ini chuck tender. 13 singseng. Dan terakhir ini adalah iron. Lanjut tinjauan pustaka. Masuk ke karkas. Apa yang dimaksud dengan karkas? Karkas adalah daging yang masih melekat pada tulang, yang
Dan jeroan juga di sini masih termasuk tanpa kaki, tanpa kepala, dan tanpa isi perut dan dada, seperti itu. Ini menurut ini gambar saya ambil dari Ausmin 1998 SNI sekian, saya ambil dari slide kuliah Bapak Edi. Selanjutnya memar pada karkas. Menurut Abdurrahman tahun 2014, memar pada karkas itu, memar adalah luka oleh benda tumpul yang diikuti kerusakan bagian dalam tubuh seperti yang lunak, tulang, pendarahan, dan bahkan bisa terjadi pembengkakan juga seperti itu. Ini adalah contoh memar pada karkas, dan ini adalah contoh karkas yang tidak ada memarnya. Karakteristiknya memar itu saya akan lihat dari ukuran, warna, bentuk, dan tingkat memarnya. Ini menurut dari Strapinet al tahun 2012. Nah, memar pada karkas itu diakibatkan oleh apa? Saya akan jelaskan. Yang pertama itu memar yang diakibatkan oleh hewan dan hewan seperti ini, mungkin saling dorong atau saling tanduk atau saling adu seperti itu. Dan yang kedua adalah hewan dan manusia. Ini disebabkan mungkin seperti contohnya cara handling yang kurang benar, itu dapat menyebabkan memar. Dan selanjutnya adalah fasilitas yang kurang mendukung. Ini adalah menurut Strapinet al tahun 2012. Lokasi dan masuk ke metode, lokasi dan waktu penelitian saya, insya Allah saya akan penelitian di RPH Tapos Kota Depok dan FAPET IPB. Insya Allah akan berlangsung dari Maret hingga April tahun 2020. Alat dan bahan, ini ada alat tulis, plastik, laptop, dan kamera. Bahannya daging sapi, seperti itu. Penilaian memar pada karkas, mohon maaf. Penilaian memar pada karkas nanti ada 7 area pengamatan yang saya amati. Yang pertama ini ada bat, dan yang kedua itu ada ramloin, yang ketiga rib, ini yang ketiga, dan four quarter yang keempat, dan kelima ini ada back, yang keenam pin, dan ketujuh hip. Ini gambar saya ambil dari Strapinet lagi tahun 2012. Nah, penilaian memar pada karkas ini adalah kuesioner-kuesionernya nanti. Nah, penilaian memar pada karkas nanti akan ada klasifikasiannya seperti ini: circular, linear, drumline, dan selanjutnya ini sumber dari Strapinet lagi tahun 2012. Ini penilaian memar pada karkas, bisa dilihat ini adalah karkas yang sapi yang memar, yang karkas sapi yang tidak memar. Nah, analisis datanya untuk total kerugian ekonominya nanti seperti ini. Total kerugian ekonomi sama dengan berat daging yang dipangkas plus harga kali harga rata-rata daging. Selanjutnya masuk ke prosedur, yaitu pertama mengamati karkas yang memar, yang kedua mencatat memar bagian mananya, yang kedua itu mengukur ukuran memar, ketiga selanjutnya dokumentasi bagian memarnya, pengumpulan data, habis itu pengolahan data, analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel 2016. Nanti hasilnya akan disajikan dalam presentasi. Daftar pustaka. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekarang ini untuk masuk membahas, silakan selama 15 menit memberikan pertanyaan, saran, dan kritik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara Afandi Rasya karena sudah menyampaikan usulan penelitiannya dengan sangat baik. Yang ingin saya koreksi pertama-tama dari penulisan makalah, ini ada beberapa sudah saya tandai, nanti bisa dibaca. Terus untuk pertanyaan, tadi Anda belum menjelaskan ya. Saya pengen tahu profil RPH Tapos itu seperti apa, dan kenapa sampai Anda memilih RPH tersebut untuk dijadikan tempat penelitian. Ini bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baiklah, kalau RPH Tapos itu profilnya lokasinya di Tapos, Kota Depok, ya.
seperti itu. Terus di sana yang saya akan fokus di sana itu yaitu pengambilan data dari ini apa, sapi lokal, tapi nanti akan menyesuaikan data apapun yang ada di lapangan saya tetap ambil, meskipun ada yang bukan sapi lokal itu nanti saya akan kumpul dan saya convert. Nah dari situ saya akan bandingkan nanti, adapun sapi lokal, sapi bek, sapi pokoknya semua saya ambil dan bisa saya comparekan nanti. Saya lihat sapi mana yang paling banyak memarnya, misalnya bisa saya klasifikasikan nanti menurut bangsanya, menurut jenisnya, nanti saya akan klasifikasikan umurnya dan seperti itu. Terus tadi kenapa di Tapos? Sebenarnya saya fleksibel di mana aja penelitian, tapi di sini yang saya dapat itu rata-rata yang saya dapat RPH itu jarang ada pemotongan sapi lokal. Nah kebetulan di RPH Tapos ini yang saya dapat lumayan banyak, lumayan ada musim yang dimana musimnya itu biasa banyak pemotongan sapi lokal seperti itu. Terus untuk jumlah sampelnya sendiri? Jumlah sampelnya 100 insya Allah. Kenapa 100? Kalau 100 kan lumayan data yang lumayan sudah cukup banyak. Nah, dimana ketika kita penelitian itu semakin banyak data akan semakin memperkuat data pembahasan kita, semakin jelas perbedaannya dan ya semakin itu. Terus untuk selanjutnya, kan tadi di latar belakang Anda menjelaskan bahwa salah satu permasalahan di RPH itu tidak menerapkan SOP kesejahteraan hewan dengan baik. Nah itu yang Anda maksud tuh seperti apa? Apa aja perlakuan yang sering dilanggar, yang biasa dilanggar oleh petugas di RPH? Oh ya, terima kasih atas pertanyaan lagi. Sebenarnya yang sering dilanggar itu tidak jauh dari 5 prinsip yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu bebas dari rasa haus dan lapar. Seringkali petugas ini tidak memperhatikan kalau sapinya ini lagi haus dan lapar, sedangkan ketika sapi stres akibat haus dan lapar ini dapat menyebabkan sapi itu stres dan bahkan kehilangan penurunan bobot badan yang dapat menyebabkan kerugian seperti itu. Dan selanjutnya juga tadi saya sebutkan aja semuanya 5 poinnya. Hampir semua 5 poin ini dilanggar. Yang selanjutnya itu bebas dari rasa tidak nyaman, selanjutnya bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal, dan terakhir bebas dari rasa takut dan stres seperti itu. Itu 5 poin sudah mencakup semuanya. Ya, yang saya maksud perlakuannya seperti apa gitu? Perlakuannya, Ya. mungkin untuk perlakuan itu menghandling sapi seperti itu yang kurang sesuai dengan prosedur atau SOP. No. Baik, untuk selanjutnya terkait ruang lingkup ya, penerapan kesejahteraan ternak selama proses di RPH akan dinilai mulai dari kedatangan hingga proses penyembelihan. Nah itu tadi Anda belum menyebutkan ya di prosedur itu penilaiannya akan seperti apa gitu? Apakah dalam bentuk form jadi kedatangan atau seperti apa gitu? Oke, sebenarnya begini, untuk penilaian memar karkas ini nanti kita sebelum turun ke lapangan saya Kesejahteraan ternak ini kan penerapan kesejahteraan ternak selama proses di RPH akan dinilai. ya. Nah itu menilainya seperti apa? Jadi begini, saya jelaskan lagi, penelitian saya ini identifikasi kesejahteraan ternak tapi dilihat dari adanya memar pada karkas. Nah, seperti ini. Ketika adanya memar pada karkas, itu kenapa? Nah, memar pada karkas ini sudah pasti tidak terimplementasikannya kesejahteraan ternak. Makanya yang saya nilai dari penelitian saya ini kesejahteraan ternak memang, tapi saya lihat dari tingkat memar yang ada. Seperti itu. Berarti kalau untuk penyebab memarnya sendiri? Penyebab memar ini banyak penyebabnya. Seperti salah satunya itu Maksud saya penyebab memar sendiri apakah dicatat gitu? iya, nanti akan dicatat. Nah, mungkin bisa masukkan ya untuk di prosedur. Mungkin dalam borangnya ini Siap. saya lihat belum ada untuk terkait kesejahteraan ternak sendiri. Siap, terima kasih. Yang
mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk satu orang penanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada panjenengan yang melakukan seminar dengan baik. Saya ingin bertanya, saya Ahmad Faiz Prawira dari BPT. Ingin bertanya, di sini kan ruangan kepenelitian itu menunjukkan presentasi memarkas. Nah, itu saya menanyakan bagaimana cara perhitungan presentasi memar pada karkas. Terus apakah ada pembaginya antara memar dan tidak memar? Ada apa? Pembaginya antara memar dan tidak memar. Terus bagaimana cara mengukurnya, atau pakai luasan atau gimana tadi? Itu kan melanjutkan pertanyaan Lukman tadi kan, dengan luasan atau sentimeter tadi. Udah sih tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang saya tangkap itu bagaimana presentasi mengukur presentasi memar pada karkas. Untuk saat ini cara saya yaitu mengukur, ini kan judul saya implementasi kesejahteraan ternak terhadap tingkat memar karkas. Jadi yang saya persenkan ini di antara 100 ekor ini ada berapa sapi yang memar? Ada berapa sapi yang memar? Nah, jika 100 ekor ini semisal tidak ada yang memar, berarti implementasi kesejahteraan hewan di RPH Tapos itu berjalan dengan baik, atau mewujudkan menerapkan konsep kesejahteraan ternak. Dan selanjutnya lagi cara mengukur memar pada karkas. Nah, di sini kan proses yang terjadi di rumah potong hewan itu sangat cepat. Jadi untuk saat ini saya diusulkan dari dosen pembimbing satu saya tuh yaitu Bu Heni menggunakan plastik. Jadi daging karkas, misal ini daging karkasnya, kita menggunakan plastik bening dan kemudian di spidol kita gambar memarnya, kemudian kita nanti akan ukurnya setelah pengamatan seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Baik, saya rasa udah cukup ya untuk dari audiens. Kemudian, coba lihat pengertian daging ini dari komoditi pertanian. Maksudnya ini apa? Halaman nomor 4 juga, pengertian daging. Ini komoditi pertanian. Iya, Pak. Coba baca halaman nomor 4. Daging merupakan salah satu komoditi pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein. Iya, komoditi pertanian kah itu? Ya, mohon maaf, yang saya maksud saya di sini, Pak, pertanian yang mencakup secara luas, yaitu termasuk juga peternakan, Pak. Ya, Jadi coba cari dulu pengertian daging ya. Lihat Iya, Pak. yang sebenarnya itu, ya. Ini saya kurang tahu di mana pengertian daging, ambil pengertian daging ini. Ya, kalau secara ilmiah masih ada lagi. Ya, kalau daging. Ya, itu makanya harus ada literaturnya. Pengertian daging. Setiap kali kamu memberikan statement, ya. Jadi harus ada literatur yang mendukung statementmu itu. Ya. Kemudian makanya tadi ada yang bertanya, saya pikir ini ada yang kurang ya di pembahasan rumah potong hewan. Makanya tadi siapa tadi ini Welno juga siapa tadi tentang bagaimana sih profil RPH Tapos itu, karena di tinjauan pustakamu itu nggak ada ya. Kapan berdirinya, sejarahnya kapan, potongnya berapa gitu. Kenapa tiba-tiba kamu memilih daging RPH itu, produksi pemotongan tiap hari itu berapa gitu. Jadi nggak ada, orang bingung kenapa tiba-tiba masuk ke ini gitu ya. Jadi harus kamu tambah gitu ya. Kemudian saya mau tanya, ini waktu pengukuran memar ini kapan? Iya, Pak, waktu pengukuran memar ini pada saat setelah penyembelihan, kemudian daging digantung seperti itu, Pak. Untuk tempatnya pengukuran memar, dan saya juga belum kurang tahu, Pak, karena belum melakukan pelatihan. Berarti kamu salah kalau kayak gitu ya, pengukuran memar itu. Padahal kamu di tujuanmu itu mulai dari proses kedatangan ya. Iya, Pak. Saya Kenapa pada saat dia jadi karkas?
Kenapa saya mengamati dari pas dia datang, karena saya ingin mengidentifikasi juga Pak, kenapa memar ini sampai terjadi di bagian ini, mungkin disebabkan oleh ini. Oh, pada saat Iya, kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Kapan kamu melaksanakan menghitung luasan memar? Kapan? kalau yang itunya Pak, saya belum tahu juga Pak, karena belum melakukan pelatihan juga. Tapi pastinya setelah dikuliti Pak, pastinya setelah dikuliti dan disembelih. Berarti kamu nggak menghitung memar di saat dia masih ini hidup? Kalau saya ada memar-memar misalnya bekas pukul, kamu nggak lihat? Kalau itu Pak, memar itu kan kelihatan setelah dikuliti Pak. Kalau yang itu berarti itu termasuknya luka, dan salah satu persyaratan sapi itu layak disembelih ketika dia terbebas dari luka. Berarti ketika ada luka sapi yang masih hidup itu tidak akan disembelih Pak, seperti itu. Oke, kemudian saya pengen tahu, kamu menghitung mengambil ini di saat hanya proses sampai di RPH atau dia di awal lukanya ini, memarnya ini? Karena kamu hanya menerapkan di saat memar terjadi, memar di saat di RPH. Sedangkan biasa memar itu bisa terjadi sebelum dia datang gitu. Itu bagaimana? Kalau seperti itu sebenarnya saya juga punya rencana Pak untuk menanya proses hewannya ini, dia dibawa dari mana, berapa jam perjalanan, karena lama perjalanan juga dapat menyebabkan memar Pak. Bisa jadi saat jalannya lewat jalan mana, makanya saya itu akan menggunakan pertanyaan kuesioner juga Pak, seperti itu. Oh gitu. Ya mungkin nanti pembimbing ya bisa ini ya menjelaskan saya, karena saya masih bingung ini ya. Nanti tolong diskusikan lagi ke pembimbing. Ini memang sangat bagus ya, karena penelitian ini cukup tertarik, ini karena nanti bisa kita tahu di tempat-tempat tertentu kita bisa tahu mana letak yang memar ya. Letak memar, setelah dikumpulkan data itu, oh ini penyebabnya gara-gara ini, apa yang harus solusi yang kita lakukan. Mungkin itu biar saya Pak. Terima kasih banyak Mas Arman, audiens. Jadi pertanyaannya bagus di prosedur. Selamat ya Pak Lia, ini untung PD menjelaskan. Jadi walaupun ada yang keliru-keliru dan teman-teman juga tidak hafal bahwa itu keliru ya, nggak hafal. Kita klarifikasi. Sekali lagi, pertama betul, terima kasih dari audiens tadi untuk judul. Saya juga bingung ini baca judulnya gimana. Kalau implementasi penerapan ya, penerapan kesejahteraan hewan terhadap tingkat memar. Oke, sekarang kita akan koreksi. Itu aja. Pertama judul aja dulu. Judulnya juga aneh. Ini sebetulnya mirip dengan risetnya Agnes. Nah terus nyambung, kenapa Avandi juga melakukan. Agnes itu fokus di sapi Bali. Nah, Avandi ini di Tapos atau di Depok. Depok itu pemotongan tahun 2018 kurang lebih 10.000 ekor. 10% didistribut ke DKI. Pemotongannya ya. Tidak hanya sapi BX ternyata. Di Cibinong sendiri 10.000 di kabupaten, tapi 100% BX. Sudah 2 tahun terakhir. Yang menarik di RPH Tapos, itu maka kenapa dari Tapos diambil sampel, itu masih ada pemotongan sapi lokal. Ada PO dan juga Bali. Dan BX memang dominan. Nah itu kenapa kita propose di Depok. Justru kita ingin memotret sama-sama sapi BX, tapi dipotongnya itu di RPH milik pemerintah. Sama-sama ada SKS, kita ingin lihat. Karena kadang-kadang suka miss gitu. Terus kita ingin mengcompare. Terlepas tadi ditanya hipotesis, memang pasti itu di bagian itu. Risetmu itu gak ada hipotesis, ini deskriptif. Di metodologi penelitian ada. Kalau yang deskriptif ada hipotesis tidak? Tidak ada. Ini kita hanya memotret kok. Kita ingin memotret karena tadi latar belakangnya adalah kalau kita ingin meningkatkan produksi karkas, oke lah on farm kita bicara peningkatan populasi bla 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 bla. Tapi ternyata di hilir itu juga ada sesuatu, ada fenomena atau ada kasus banyak sekali atau ada produk, jangan dicampur-campur ya. Kami tidak melakukan riset di daging, ini di karkas, gitu ya.
Jadi ternyata ada banyak kasus daging itu atau karkas itu, mohon maaf jadi ke bawah-bawah, karkas itu memar sehingga harus ditrim, dibuang. Nah, ya. Kalau di Uruguay 8 miliar US dollar karikan 14.000 udah berapa puluh triliun dari pemotongan sekian juta. Nah di kita tidak ada. Saya sih melihat tidak ada itu karena apa? Karena memar di masyarakat juga masih ada nilai jual. Memar ditrim, dibawa ke pasar cacat, dijual gak akan kelihatan. Padahal di FAO mencatat bahwa memar itu harus dibuang karena itu tidak fit buat human consumption. Sehingga kalau di RPH modern kita, di RPH KP, itu kalau ada memar, itu langsung dibuang, betul-betul dibuang. Pegawai pun tidak boleh mengambil, harus namanya dikondem, betul-betul dibuang. Nah, di satu sisi memar ini juga satu, itu tadi apa katanya? Economic loss, sudah pasti. Misal harga karkas sekarang 87.000 misal. Saya punya bobot sapi 500. Kalau saya asumsikan 50% karkas berarti harus ada 250 kilo. Ternyata ada banyak kasus memar. Ambillah 5 kilo yang harus dibuang, ditrim. Seharusnya misalnya kan seperti itu. Kan tinggal kalikan. 5 kilo dikalikan 87.000. Kalau pemotongan di Indonesia misal statistik mencatat 3 juta ekor dipotong di Indonesia, ada 10% yang dipotong itu mengalami memar, dan so far tidak ada data itu sampai saat ini. Kalau 10% 300.000 ekor, kalau minimal 1 kilo aja yang harusnya dibuang gitu kan, udah 300.000 kilo, 300 ton. Kalikan harga karkas, itu adalah loss yang bisa kita minimize dengan handling yang baik, ya. Itu sebetulnya awalnya kita ingin memotret kondisi risetnya ini, makanya juga saya kaget kok jadi beda gitu kan. Betul Mas Lukman, itu bukan berdasarkan itu berdasarkan luasan Mas. Itu bukan sentimeter tapi sentimeter square. Itu sudah keluar dengan form assessmentnya saya kasihkan, semua referensi saya kasihkan. Sehingga saya sangat tidak setuju di sini Mas Fadi harus memasukkan data harian Kompas. Buat saya nggak masuk dan tidak harus ada. Seperti itu. Saya beruntung hari ke sekarang kalau ada saya harus setuju karena ini adalah tulisan itu. Itu yang kedua. Terus justru dengan riset ini selain kita melihat di mana lokasinya, betul kita ingin melihat. Kalau kita tahu lokasinya misal tadi kata Afadi dengan PD-nya gitu ya, dan memang kalau dia bilang referensi menurut si Anu yang tadi kata goyang tas dan lain-lain itu sekian puluh persen di RAM atau di paha belakang, di mana paha belakang nilai ekonomisnya sangat tinggi, kita nyusur. Misal banyak di daerah RAM atau di daerah bahu, kira-kira potensi memar penyebabnya dari apa? Sehingga kita akan tahu, oh bisa jadi benturan kena truk, benturan kena gangway. Sehingga kita bisa ngasih input, oh gangway-nya terlalu sempit, atau pas dia standing atau dibanting ditarik-tarik terlalu kencang, bam gitu kan jatuh. Nah, itu yang akan kita sarankan, karena kalau tidak dilakukan, karena ini voluntary memang tidak mandatory. Sehingga kalau kamu mau melakukan ini, risikonya bisa kita tekan ini. Tapi kalau tidak ya sudah. Tapi kita masih diuntungkan karena secara ekonomis tadi nyambung dengan Mas Welno, berdasarkan severity kita ingin melihat Mas Welno sebetulnya karena ada misalnya kalau Masnya lihat itu kehadiran memaria atau tidak, sudah bisa memotret tidak kira-kira berapa yang akan loss ekonomi? Tidak, ya kan? Hanya melihat ada atau tidak. Kita susur, letaknya di mana? 1, 2, 3. Oke, juga belum bisa memotret berapa loss ekonomi. Tapi kalau kita bergeser ke ukuran memar dan tingkat keparahan, kita sudah mulai, oh iya kalau jadi ini hanya betul subjektif Mas. Sudah jelas-jelas di penilaian memar pada karkas. Kenapa harus tanya lagi ke Pak Edi? Ya kan? Seperti itu. Nah, hanya di sini penilaian karkas itu dilakukan sebelum proses splitting, pemotongan. Jadi karkas gelondongan utuh kita amati. Sehingga tadi Mas Erwan bisik-bisik kredit, kalau saya lihat di karkas, apalagi di pasar kan dipotong quarter seperempat. Nah, sebelum pemotongan seperempat, jadi karkas gantung utuh kita amati. Sehingga kalau saya lihat sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, gimana ngitungnya Pak? Ya kita hitung
sebagai satu sisi yang sama kita combine. Misal yang sebelah kanan ada memar di bagian RAM nomor 6, ukurannya kecil. Sebelah kirinya di lokasi yang sama ukurannya besar. Kita amati kira-kira yang dua ini sedang atau besar atau kecil. Sehingga kita tidak bilang, walaupun nanti kita akan hitung rata-ratanya lebih banyak di mana, kiri atau kanan. Tapi tetap data ini muncul adalah data karkas utuh. Ya kan? Untungnya tidak dijawab pada saat setelah dipotong. Kalau dipotong berarti datamu salah fatal, total salah. Ya. Itu pada saat sebelum di splitting, setelah dibersihkan kulit, jeroan dan lain-lain, sebelum dipotong-potong. Kalau di RPH modern di belah 4, dari belah 2 masuk chiller. Kalau di pasar tradisional sebelum dibelah menjadi 4 karkas, 4 quarter, paha depan, paha belakang, kiri kanan. Jadi sebelum dipartisi, itu yang harus dicek. Ya. Terus kita bicara lagi nih, ukurannya banyak Pak. Di ini sedang. Kalau hanya di nomor 1 Mas Welno, itu hanya jaringan lemak berarti yang harus kita buang. Misal, ini ekonomisnya. Harga lemak 20.000, harga daging 100.000. Kalau memar itu hanya pada bagian lemak 5 kilo, berarti hanya 100.000. Itu tetap akan lebih parah pada daging yang 2 kilo atau 1,5 kilo. Makanya kita ikut severity of bleaching. Kalau saya trim sedikit-sedikit hilang, 5 kilo 100.000 karena fat murah. Tapi yang satu kasus itu sampai dalam, apalagi sampai ke tulang. Itu harus dibuang banyak harusnya, sehingga kita bisa memotret betul kondisi lossnya di sini. Ya. Kalau bentuk saya pikir tidak harus terlalu inilah ya. Warna kita ingin melihat di mana prosesnya. Ya. Kalau misalnya tadi kata Mas Afandi memarnya itu adalah 8 jam, 10 jam sebelum pemotongan berdasarkan asesmen yang ada, kita ngukur, oh sapi ini datang jam 6 pagi, baru dipotongnya besok pagi, berarti kan sudah lewat 12 jam, ada memarnya, warnanya segar, warna merah, berarti tuangnya terjadi di mana? Pada saat penggiringan sapi dari kandang ke RPH yang kasar. Sehingga kita bisa bilang, jangan kasar-kasar, ada potensi loss ini. Ya, oke, terus. Nah, oke, tadi penyebab mamar sudah. Terus Mas Arman juga nanya, kalau di hidup kelihatan atau tidak? Ada satu jurnal yang menyatakan dari Minka Ayo, dia bilang memar itu pada hidup sulit untuk diakses karena kulit sapi itu relatif lebih tebal, sehingga tidak nampak pada saat di kulit, tidak kelihatan nampak, tapi pada saat dipotong ternyata dia sudah tembus ke karkas. Kalau dia hanya nempel di kulit, ya aman, senang-senang aja kan. Hanya nilai jual kulit yang rendah, 10.000 kulit per kilo, dan tidak harus ditrim kan, seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke komponen utama ini, barulah. Dan sekali lagi sebelum Mas Afandi ini turun lapang, beliau akan di training di RPH di belakang oleh quality assurance. Jadi Mas Afandi ini tidak nanti pada hari haknya pun akan didampingi oleh petugas. Jadi kalau dia bingung, Pak ini memar tidak? Oh ini memar Mas, oke, yes, berarti lokasinya di mana? Oh tinggal, kalau lokasi kita bisa mengamati betul dan lain-lain. Oke ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak nih Mas masukannya. Tolong sebelum turun lapang pastikan dulu kamu harus detail dulu, paham betul ya. Jangan sampai nanti tadi pertanyaan yang basic pun dijawab, jadi karena pede teman-teman juga tidak tahu, jadi ternyata jadinya betul padahal salah gitu ya, clear bisa dibaca. Baik, kita doakan semoga lancar Mas Arman risetnya gitu ya, karena ini terus terang belum banyak yang melakukan riset ini gitu ya. Kalau di Afrika dan lain-lain sudah banyak gitu. Dan saya sudah berikan jurnal-jurnalnya kalau mau. Makanya kalau kita dibilang saya nggak paham, biasa kaget juga gitu ya. Jadi, terima kasih banyak Mas Arman. Baik, terima kasih Pak Edit atas masukannya. Semoga Avandi sudah mencatat semua ya apa yang ditambahkan nanti untuk kelancaran nanti penelitiannya ke depan. Baik, dengan berakhirnya masukan dari Pak Edit, maka berakhir pula kita untuk seminar Avandi Rahasia. Sekali lagi selamat, applause buat Avandi.
Baik, terima kasih. Selamat sore.